Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Banyak Kabupaten Sragen, kabupatennya. Kabupaten Karanganyar, dan Satu Kabupaten tempat Wonogiri, tuh sudah berapa banyak serta Kota kabupaten. Surakarta. Brozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Oke guys, hari ini saya mahu mereaksikan satu lagi video daripada channel, iaitu Mahasiswa Geografi. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda sokongan anda juga kepada channel Mahasiswa Geografi. Oke, judul yang kita mahu reaksikan katanya ialah Daerah Istimewa selain Aceh dan Yogyakarta, daerah-daerah yang pernah memiliki status daerah istimewa. Wow, daerah manakah yang dimaksudkan itu, guys? So guys, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul. Mari. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Adapun yang dimaksud daerah khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Otonomi khusus tersebut terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya. Sedangkan daerah istimewa adalah daerah dengan penyelenggaraan tata kelola daerah yang bersifat istimewa bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal-usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini, 8 dari 37 provinsi di Indonesia berstatus sebagai daerah khusus dan daerah istimewa. Provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki status kekhususan adalah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, yang memiliki kekhususan utama sebagai Ibu Kota Negara Indonesia. Kemudian Provinsi Aceh yang memiliki kekhususan utama sebagai pusat penerapan syariat Islam dalam sendi-sendi penyelenggaraan daerah. Serta 5 provinsi yang ada di Papua yang memiliki kekhususan utama dalam pengakuan dan penghormatan khusus atas orang-orang asli Papua. Begitu ya. Sementara itu, provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki status keistimewaan adalah Provinsi Aceh yang memiliki keistimewaan utama menjadi pusat penyebaran agama dan kebudayaan Islam sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam. Dan juga daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki keistimewaan utama berupa pemerintahan daerah yang dipimpin oleh gubernur yang bertahta sebagai Sultan Hamengkubuwana dan wakil gubernur yang bertahta sebagai Adipati Paku Alam dengan masa jabatan seumur hidup. Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki status daerah khusus sekaligus daerah istimewa. Selain 8 provinsi yang memiliki status sebagai daerah khusus dan daerah istimewa, ternyata ada beberapa daerah yang pernah berstatus sebagai daerah istimewa di Indonesia. Berikut ulasannya. Yang pernah ya guys ya. 1. Daerah Istimewa Surakarta. Oh, Surakarta pernah menjadi yang istimewa. Daerah Istimewa Surakarta Daerah yang secara istimewa de facto pernah ada antara Agustus 1945 sampai Juli 1946. Daerah Istimewa Surakarta adalah Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran yang diakui negara Indonesia sebagai daerah yang memiliki sifat istimewa berdasarkan kedudukan kedua daerah tersebut yang memiliki status sebagai kerajaan vasal atau kerajaan negara bagian. Pengakuan ini didasarkan atas Piagam Penetapan Presiden RI tertanggal 19 Agustus 1945. Karena perselisihan kedua kerajaan yang ada, Kepala Daerah Istimewa dipegang oleh Komisaris Tinggi yang dijabat oleh Gubernur Raden Panji Suroso. Karena berbagai alasan, baik persaingan dua kerajaan, politik, keamanan, pemerintah pusat mengeluarkan penetapan Pemerintah Nomor 16/SD pada 15 Juli 1946. Yang pada pokoknya berisi mengenai bentuk dan susunan pemerintahan di Surakarta dan Yogyakarta. Yang satu diantaranya menjadikan daerah istimewa Surakarta sebagai karesidenan biasa di bawah pemerintah pusat. Kini wilayah bekas daerah istimewa Surakarta meliputi Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Wonogiri, serta Kota Surakarta.
Bekas wilayahnya ini menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk pada tahun 1950. Udah lama lagi, 1950 lagi. 2. Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Daerah Istimewa Kalimantan Barat Ini sangat berlangsung dari istimewa tahun 1946 sampai 1950. Daerah Istimewa Kalimantan Barat adalah satuan kenegaraan yang tegak sendiri dalam lingkungan Republik Indonesia Serikat yang berkedudukan sebagai daerah istimewa. Daerah Istimewa Kalimantan Barat dibentuk oleh pemerintah sipil Hindia Belanda pada 28 Oktober 1946 sebagai Dewan Borneo Barat dan mendapat kedudukan sebagai daerah istimewa pada 12 Mei 1947. Daerah Istimewa Kalimantan Barat meliputi Swapraja Sambas, Swapraja Pontianak, Swapraja Mampawa, Swapraja Landak, Swapraja Kubu, Swapraja Matan, Swapraja Sukadana, Swapraja Simpang, Swapraja Sanggau, Swapraja Tayan, Swapraja Sintang, Neo Swapraja Meliau, Neo Swapraja Pinoh, dan Neo Swapraja Kapuas Hulu. Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat adalah Sultan Swapraja Pontianak, Sultan Hamid II. Sebelum 5 April 1950, Daerah Istimewa Kalimantan Barat bergabung dengan negara bagian Republik Indonesia, RI Yogyakarta. Kini wilayah Daerah Istimewa Kalimantan Barat menjadi Provinsi Kalimantan Barat yang telah dibentuk pada tahun 1956. 1956 lagi guys ya. 3. Daerah Istimewa Kutai. Daerah Istimewa Kutai berlangsung dari tahun 1953 sampai 1959. Daerah Istimewa Kutai adalah daerah istimewa setingkat kabupaten di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan. Ini adalah daerah-daerah yang pernah memiliki status daerah istimewa dulu guys ya. Daerah Istimewa Kutai dibentuk oleh negara Indonesia dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat 2 di Kalimantan karena hak asal-usul yang dimilikinya. Daerah Istimewa Kutai terdiri atas Swapraja Kutai. Adapun keistimewaan Daerah Istimewa Kutai meliputi pengangkatan Kepala Daerah Istimewa yang dijabat oleh Sultan Haji Muhammad Parikesit. Daerah Istimewa Kutai dihapus dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang kemudian daerahnya dijadikan Kabupaten Kutai, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. Kini wilayah bekas Daerah Istimewa Kutai meliputi Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. Belah timur Kalimantan saya tak pernah pergi lagi guys. Daerah Sangat Istimewa jauh ya. Bulungan. Daerah Istimewa Bulungan berlangsung dari tahun Kalau Kalimantan Barat saya sudah 1953 sampai 1959. Daerah Istimewa Bulungan adalah daerah istimewa setingkat kabupaten di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan. Daerah Istimewa Bulungan dibentuk oleh negara Indonesia dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat 2 di Kalimantan karena hak asal-usul yang dimilikinya. Daerah Istimewa Bulungan terdiri atas Swapraja Bulungan. Adapun keistimewaan Daerah Istimewa Bulungan meliputi pengangkatan Kepala Daerah Istimewa yang dijabat oleh Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin sampai dia mangkat pada 1958. Daerah Istimewa Bulungan dihapus dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang kemudian daerahnya dijadikan Kabupaten Bulungan di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. Kini wilayah bekas Daerah Istimewa Bulungan yang meliputi Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tanah Tidung, dan Kota Tarakan menjadi satu provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Utara yang pada 17 November 2012 terpisah dari Provinsi Kalimantan Timur. 5. Daerah Istimewa Berau. Daerah Istimewa Berau berlangsung dari tahun 1953 sampai 1959. Daerah Istimewa Berau adalah daerah istimewa setingkat kabupaten di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan. Daerah Istimewa Berau dibentuk oleh negara Indonesia dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat 2 di Kalimantan karena hak asal-usul yang dimilikinya.
Daerah Istimewa Berau terdiri atas Swapraja Sambaliung dan Swapraja Gunung Tabur. Keistimewaan Daerah Istimewa Berau meliputi pengangkatan Kepala Daerah Istimewa yang dijabat oleh Sultan Muhammad Aminuddin. Daerah Istimewa Berau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang kemudian daerahnya dijadikan Kabupaten Berau di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. Itulah daerah di Indonesia yang pernah berstatus sebagai daerah istimewa. Oke guys, syukur Alhamdulillah kita sudah pemeriksaan daripada mahasiswa geografi. Itulah tadi katanya daerah istimewa selain Aceh dan Yogyakarta, daerah yang pernah memiliki status daerah yang istimewa sebelum selain daripada Aceh dan Yogyakarta inilah. Dan saya lihat paling banyak sekali adalah di Kalimantan guys. Wow, memang itulah tempat saya pernah pergi Kalimantan. Tetapi saya pernah pergi di Kalimantan Barat. Selebih daripada itu, Kalimantan Timur ke, daripada Kalimantan yang selain daripada itu, saya memang tidak pernah pergi. Memang sangat jauh. Lagipun jalannya pun tidak berapa bagus ya kalau di Kalimantan tu. Dan kalau kita mau pergi pun kena naik pesawat, lagi cepat sebenarnya. Tetapi insya-Allah nanti jika sudah ada ibu kota Nusantara yang baru nanti di Kalimantan, nanti saya akan pergi ke Kalimantan yang lain selain daripada Kalimantan Barat guys. Dan saya baru tahu rupanya di Kalimantan itu banyak ya daerah-daerah yang pernah memiliki status daerah yang istimewa ya. Itu yang luar biasanya guys. Rasa berbangga juga kerana kawasan ibu saya. Oke guys, sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiada dalam Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda sokongan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap. Kepada anda semua, Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.